Tapi kalau jenang katul itu dikasih juruh itu enak. Dan itu vitamin B-nya sangat luar biasa, sehingga zaman dulu orang jarang kena penyakit kolesterol, asam urat gitu, karena dari jenang katul tadi. Tidak ada yang namanya osteoporosis, itu tidak ada. Karena saat ini banyak di antara kita yang kekurangan vitamin B, sehingga sering kena osteoporosis, keropos tulang. Sementara apalagi beras yang kita konsumsi rata-rata beras yang hanya dominan karbohidrat. Vitamin dan mineralnya tidak ada. Ini beras yang diproduksi akhir-akhir ini bukan lagi beras Jawa gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini tanggal 28 Juni tahun 2025 Masehi. Bertepatan hari ini adalah tanggal 1 Suro 1959 atau tanggal 1 Badrawarna tahun 2937 kalender Jawa. Kemarin malam masyarakat Jawa beramai-ramai merayakan malam tahun baru Jawa Suro, dan hari ini memang tanggal 1 Suro. Masyarakat Jawa berbagai macam cara mereka merayakan, memperingati mengeti tahun baru Jawa. Kata yang tepat memang mengeti atau memperingati, bukan merayakan. Karena dalam kasanah budaya Jawa ketika tahun baru itu tidak diperkenankan itu dengan kegiatan yang hura-hura. Kalau istilah merayakan itu kan cenderung terkesan euforia. Tapi Jawa adalah mengeti warso enggal, 1 Suro atau 1 Badrawarna. Karena kemarin saya pribadi mulai Kamis malam sampai pulang tadi kemarin malam jam 1:30 saya ritual khusus ke leluhur saya dari garis ibu dan garis bapak, sehingga saya tidak berada di tempat, sehingga mengeti Suro kita adakan malam ini sekaligus rutinan Sabtu malam kita mengadakan rekaman kegiatan Raket Prasojo TV channel. Nah, malam ini luar biasa ini. Jadi anggota kita Raket Prasojo ini punya inisiatif membuat bubur Suro. Ini diinisiatifi oleh Bu Nani ini, membuat bubur Suro. Tradisi bubur Suro ini asli tradisi Jawa, sehingga akhir-akhir ini saya juga sempat heran kok ada yang mengklaim ini bubur tahun baru 1 Muharram Hijriah. Ini ada yang mengklaim bubur Suro untuk memperingati tahun baru Islam. Nah, ini saya juga sempat ngobrol guyon-guyon sama teman-teman, termasuk Mas Puji lah, admin kita. Mulai kapan orang Islam punya bubur Suro? Karena
di Jazirah Arab sana, di gurun pasir sana itu enggak ada tradisi bubur, itu enggak ada gitu loh. Di sana beras enggak ada. Bagaimana mereka membuat bubur gitu loh, beras enggak ada. Jadi tradisi bubur suro itu asli tradisi Jawa dan itu tahun baru Jawa. Bukan untuk memperingati 1 Muharram gitu loh. Nah, ini nampaknya kita sebagai lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara, kita perlu memberikan semacam kajian, ya, memberikan meluruskan bahwasanya tradisi bubur suro ini ya tradisi Jawa gitu loh. Nah, bubur suro ini memang bubur. Jadi tadi grup Mas Hadi tanya itu bubur atau jenang? Ya memang bubur, bukan jenang. Ya. Jadi apa bedanya bubur sama jenang? Kalau jenang dibuat dari tepung, kalau bubur itu dibuat dari beras. Nah, bubur suro ini ketika membuat bubur ini dicampur dengan biji-bijian. Ada biji kedelai, ya. Kadang ada kacang tolo, ya. Nah, secara makna filosofi, ketika kita memasuki tahun baru, ini harus perlu dengan kewaspadaan, kehati-hatian. Sehingga ketika kita makan itu kan ibaratnya kita menikmati atau sedang pesta lah kalau enak makan. Dalam posisi kita senang. Tidak ada ceritanya orang makan kok dalam posisi sedih, itu tidak mungkin. Makan itu pasti posisi senang. Posisi mendapatkan anugerah gitu. Walaupun kita dalam posisi senang sekalipun, kita tetap waspada. Sehingga ketika membuat bubur tadi dicampur dengan biji-bijian. Sehingga kita makannya kan pelan-pelan, waspada. Padahal kalau yang namanya bubur saja tidak ada tidak ada bijian-bijian tadi kan, bubur kan cenderung tinggal telan. Karena lembut kan bubur itu. Tapi dengan ada biji-bijian tadi, ada biji, biasanya sering dipakai itu kedelai, kacang tolo, kan agak sedikit keras-keras dikit gitu. Nah, ini ketika kita makan tuh sambil waspada, sambil melakukan perenungan. Dan ini memang asli tradisi kita gitu. Kalau ada yang mengklaim, oh ini bubur tahun baru Islam lah. Pertanyaannya mulai kapan gitu loh? Ajaran Islam mengenal bubur gitu. Wong di Arab sana nggak ada beras gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ke Arab lah. Agama Islam tuh kan pintu masuknya ke Indonesia itu kan lewat Aceh. Sehingga Aceh dikatakan Serambi Mekah. Wong di Sumatera itu nggak kenal kok bubur seperti ini. Mereka tidak kenal bubur suro. Bubur suro itu cuma ada di Jawa gitu loh. Jadi filosofinya seperti itu. Sehingga ketika membuat bubur suro itu dicampur dengan biji-bijian. Nah, sehingga ketika makannya itu kan sambil istilahnya perenungan, istilahnya ngematke kahanan, orang Jawa mengatakan apa yang sudah dilakukan 1 tahun yang lalu. Setelah itu apa yang akan dilakukan setahun ke depan. Ya. Itu filosofinya begitu. Kenapa bubur suro kok ada biji-bijian gitu loh. Karena kadangkala itu apa yang sudah terjadi setahun yang lalu itu kadang-kadang kan kita seperti ini kita tidak mau melakukan perenungan. Padahal perenungan itu penting. Karena adanya masa depan, karena adanya masa sekarang. Adanya masa sekarang karena ada masa lalu. Sehingga perenungan itu sangat penting untuk melangkah ke depan. Ini makna dari filosofi dari bubur suro. Nah, ini sebelum kita nanti selamatan ya, bubur suro, dan saya kemarin mengamanatkan untuk membawa kembang setaman. Karena nantinya kembang setaman itu kita rituali bareng. Setelah itu nanti mandi gantian di sini. Nah, setelah mandi kita nanti
kenapa kok tidak mandi di rumah? Nah, kemarin ada yang tanya mandinya di rumah. Nah ini nanti setelah jenengan mandi kembang setaman, ya, itu nanti kita secara filosofi itu ini kan memperingati tahun baru. Jadi tahun kemarin, hari kemarin dengan hari yang besok itu sudah sesuatu yang baru, sehingga nanti diharapkan kita mendapatkan anugerah dari semesta. Kira-kira dari sekian yang hadir nanti, yang ikut ritual nanti akan mendapatkan sesuatu secara individu, secara personal, sehingga di istilahnya mandi bunga tengah malam, ya karena kamar mandinya cuma 2 ya nanti gantian. Nah ini sebelum kita lanjutkan wilujengan, ya. Kalau tradisi Jawa kan namanya wilujengan, bukan selamatan. Ini juga merupakan kita belajar lah memakai milik sendiri. Kalau kita sendiri punya, kenapa harus pinjam milik orang lain gitu loh. Sehingga kemarin sampai ada teman membuat video pinjam milik orang lain terus sampai dilaporkan polisi lah, karena kita sendiri punya kok pakai milik orang lain, ya. Nah, walaupun yang melaporkan polisi juga hanya sekelompok kecil saja, ya. Jadi kalau tradisi Jawa itu wilujengan. Wilujengan dari kata wilujeng. Ya. Wilujeng ini sesuatu yang kalau kita bedah lagi lebih detail, wilujeng dari kata wilu dan jeng. Wilu itu artinya suci, artinya bersih. Jeng itu artinya berdiri. Jeng itu artinya kaki dalam posisi berdiri, jeng itu. Sehingga ada pengembangan bahasa menjadi jenengan. Kenapa di dalam tradisi Jawa ketika kita ke orang yang lebih tinggi itu jenengan? Karena jenengan itu adalah dari kata dasar jeng, artinya kaki dalam posisi berdiri. Karena kita menghormati yang lebih atas. Tapi kalau sampean dari kata ampean, ampean itu adalah kaki dalam posisi selonjor. Ini digunakan untuk, mohon maaf, setara, satu grade, atau di bawah kita. Kalau di bawah kita bisa pakai sampean atau bisa kita langsung diperkenankan langsung manggil nama. Tapi untuk tata krama saya lebih merekomendasikan untuk memakai kata sampean. Dan ini sebagai contoh kita praktekkan dalam rumah tangga, ya. Seorang istri ke suami itu jenengan, anak-anak ke bapak ibunya jenengan. Lah suami ke istri itu sampean. Ke anak-anak ini sebenarnya manggil nama pun tidak masalah. Tetapi untuk tata krama saya merekomendasikan ya dipanggil sampean, sehingga anak itu kita ajarkan tata krama mulai dini. Ya. Sehingga ada pilah-pilahnya. Sebagai contoh ini Bu Nani, ini kalau ke Pak Giono yang jenengan, Pak Giono ke Bu Nani itu sampean. Harus jenengan juga. Wah itu mau kalah. Itu grade-nya di dalam tata krama Jawa seperti itu. Nah kembali yang tadi saya katakan wilujeng. Orang Jawa itu wilujengan. Wilu itu adalah suci, bersih, jeng itu berdiri. Dalam artian apa? Yang kita harapkan adalah kesucian, bersih dalam secara utuh. Ya. Orang kalau dalam posisi berdiri itu kan dalam posisi sejaya gitu, utuh. Itu wilujengan. Nah selama ini kan kadangkala kita pinjem dengan kata selamatan. Selamatan itu kita pinjem. Karena selamatan itu dari bahasa Arab as-salamatan, sehingga menjadi selamatan. Nah, ini sebelum kita nanti wilujengan, itu untuk mau copatnya nanti untuk wilujengan aja. Nah, sekarang kita adakan kondotakon untuk prolog supaya para pemirsa itu paham ya tentang wilujengan bubur suro, supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena di luar sana bubur suro diklaim sebagai bubur tahun baru Islam gitu loh.
Padahal Islam tidak punya tradisi bubur suro gitu. Nah, nih, siapa yang mau kondo takon dulu? Mik di tempatnya Bu Nani sama Pak Giono. Monggo. Rahayu. Yang mau saya tanyakan yaitu masalah bubur. Nggih. Kebanyakan biasanya namanya wilujengan itu kan nasi. Nggih. Ini kenapa kok harus dibubur? Nggih. Padahal nasi itu kan sudah enak masaknya. Nggih. Gitu. Terus kenapa kok harus dicampur dengan biji-bijian? Nggih. Padahal sudah ada ikannya lengkap. Nggih. Terus harus dikasih uang. Nggih. Nah, kalau memang bubur dikasih uang, kecuali kalau nasi kare gitu, itu kalau tidak segera dimakan apa enggak nantinya gitu. Itu yang saya maksud, mohon dijelaskan. Terima kasih. Rahayu. Ada lagi yang tanya? Pak Giono, monggo. Sugeng Dalu. Rahayu. Saya tanya seketika cuma aja. Memang ada yang mengatakan bubur itu katanya ini orang yang awam atau sama kita nggak tahu. Banyak itu kita jenang suro. Nah itu jenang suro sama bubur suro itu apa beda? Satu, kedua namanya bunga itu biasanya bukan kembang setaman. Itu namanya bunganya itu kembang telon. Kembang telon. Itu sama air. Itulah itu apa beda atau memang kembang telon itu juga mewakili apa, kita kurang paham. Ya mohon penjelasan. Terima kasih Pak Giono dari Bu Nani dulu. Bubur kenapa harus dicampur biji-bijian tadi sudah saya jelaskan nilai filosofinya, sehingga kita sambil makan itu kan istilahnya sambil ada perenungan. Padahal sudah ada ikannya. Mohon maaf, ikan itu kan tambahan. Bubur suro itu sebenarnya tidak perlu ikan. Bubur suro itu adalah bentuk kesederhanaan karena di dalam tradisi Jawa itu hamengeti, bukan merayakan. Dengan tirakat. Nah, tirakat itu mboten mangan enak ngoten. Bahkan saya pernah ngalami di sebuah padepokan sesepuh. Itu mohon maaf, biji-bijian tadi ini posisi sakulite. Ada padepokan yang ya biji-bijian yang sudah memang siap makan. Tapi ada yang pakai benar-benar sakulite. Campur bubur. Sehingga kita makan tuh benar-benar sambil milih. Sambil kita perenungan, kita nikmati, kita pilih. Ya. Karena memang untuk bentuk tirakat gitu loh. Apa menguji kesabaran? Betul, salah satunya itu. Jadi nggak ada ikannya. Kalau ini Bu Nani pesen kembali ada ikannya kan itu tambahan saja. Tidak termasuk dalam tradisi bubur suro, apalagi ada duduwe gitu loh. Nah, karena kalau yang di share Bu Nani itu kan sudah diklaim sebagai bubur tahun baru Islam itu. Saya simak di grup itu. Nah, itu kan sudah modifikasi. Kalau tradisi Jawa yang asli yang saya tahu saya mulai kecil ya enggak gitu loh. Enggak seperti itu ya. Ya ada santannya tapi campur waktu masak gitu loh. Iya, sudah campur masak. Jadi bukan kasih duduh. Gitu loh. Itu nanti masalah makan sampai kasih duduk maksudnya. Duduknya sak panci tuh. Duduk sak panci. Jadi ada apa? Dudu atau juro? Sami mawon dudu juro. Tapi sebenarnya kalau dudu itu kan memang kuah. Kalau juro itu kan seperti cenderung ada gulanya. Kalau saya ngikuti di beberapa sesepuh itu memang ada beberapa perbedaan ya. Dan saya tangkap ini adalah merupakan ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Nah, sehingga saya mengambil esensinya, hikmahnya itu tadi. Kenapa kok bubur suro? Ini ketika kita sambil makan ini benar-benar mengeti warso enggal yang benar-benar perlu kewaspadaan, kesabaran ya. Sehingga tadi saya katakan pernah saya ikut di sebuah padepokan sesepuh itu malah biji-bijian ini sakulite gitu. Jadi benar-benar menikmati. Kedel ini disisili.
Nah, ada yang seperti itu, tapi ada juga yang sudah ya istilahnya tinggal makan ada, tapi intinya dicampur. Jadi kita makan sambil perenungan, kewaspadaan, kesabaran gitu loh. Nah, kalau ikannya malah enggak misalnya. Itu kan ikan kan cenderung terkesan merayakan kalau ikan, bukan hamengeti. Karena ikan itu cenderung sesuatu yang mewah. Apalagi pada zaman dulu itu, apalagi kita kan pernah bahas, kenapa sih kok orang Jawa itu makan ayam itu kalau pas wilujengan, Kak wilujengan nggak makan ayam. Nah, karena orang Jawa itu tidak begitu mudah istilahnya mengorbankan binatang hanya untuk kesenangan. Nah, iya, kan untuk tujuan tertentu. Nah, sekarang ini kan kita kan digiring oleh keadaan. Yang namanya makan ayam itu kan hampir tiap hari sekarang ini. Dan sekarang apa yang terjadi? Dari 10 orang Indonesia, ini bisa dikatakan saat ini itu 7 orang dikena penyakit. Ya, kenapa? Karena ayam yang ada itu sebenarnya nggak layak dikonsumsi sebenarnya. Karena ayam tadi besar oleh obat. Bahkan kalau kita mau sekali waktu kita beli ayam potong masih hidup, coba dengarkan. Suaranya tuh dengarkan. Apakah itu suara ayam? Bukan. Suaranya kutuk. Ayam masih kecil. Coba para pemirsa buktikan kata-kata saya. Anda beli ayam potong yang masih hidup, dengarkan suaranya. Apa itu suara ayam? Bukan. Suaranya kutuk, suaranya anak ayam. Dia kelihatan besar karena obat. Dibuat subur dagingnya. Sebenarnya nggak layak konsumsi itu sebenarnya. Secara kesehatan. Secara ilmu Jawa. Karena belum waktunya gitu loh. Sehingga orang dulu itu yang namanya makan daging ayam itu kalau pas wilujengan itu pun wilujengan tertentu. Nah kalau suro malah enggak pakai itu. Kalau kita bicara bubur suro. Nah berbeda lagi ketika nanti umpamanya wilujengan suro. Itu biasanya kan kita pakai tumpeng 3. Ya, tumpeng kendit ya, tumpeng kabuli ya. Terus lajeng tumpeng robyong. Itu kan biasanya pakai ingkung. Ya. Kalau itu wilujengan suro, bukan wilujengan bubur suro. Nah, seperti tadi katakan Pak Gi, ada bubur suro, ada jenang suro. Memang saya lihat ya, ini kalau saya amati ya, jenang suro ini cenderung pada orang-orang yang merayakan karena usianya itu memang sepuh. Ya. Kalau jenang kan tinggal telan Pak Ki. Kalau jenang kan dari tepung. Kalau bubur itu kan dari beras. Ya. Mana yang salah? Tidak ada. Jawa konsepnya ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Gitu. Nah, sehingga biasanya saya memberikan arahan pada anggota kita. Nek umure sik sak ngisore 50 nggawe bubur. Bubur suro, bubur pancawarna, bubur sengkolo. Tapi kalau umurnya itu di atas 50, usahakan pakai jenang suro, jenang pancawarna, jenang sengkolo. Ya. Terus ada saat ini tradisi Jawa yang hampir hilang, itu jenang baru-baru. Barangkali generasi muda sudah nggak paham apa itu jenang baru-baru. Saya nggak tahu. Yeah. Terus ada jenang baru-baru itu jenang yang terbuat dari dari katul. Jenang katul maksudnya. Yeah. Tapi sekarang kan kita cari katul juga sulit. Adanya dedek. Kalau dedek itu tidak layak konsumsi. Itu hanya untuk ayam. Tapi kalau jenang katul itu dikasih juruh itu enak. Dan itu vitamin B-nya
sangat luar biasa, sehingga zaman dulu orang jarang kena penyakit kolesterol, asam urat gitu, karena dari jenang katul tadi. Tidak ada yang namanya osteoporosis, itu tidak ada. Karena saat ini banyak di antara kita yang kekurangan vitamin B, sehingga sering kena osteoporosis, keropos tulang. Sementara apalagi beras yang kita konsumsi rata-rata beras yang hanya dominan karbohidrat. Vitamin dan mineralnya tidak ada. Ini beras yang diproduksi akhir-akhir ini bukan lagi beras Jawa gitu loh. Ya. Terus tadi Pak Ki menanyakan tentang kembang setaman. Nah, kembang setaman ini memang kemarin pemikiran saya adalah untuk mandi. Kalau saya tahu mau ada wilujengan bubur suro, ya memang harus ada genepe kembang telon, Pak Ki. Ini kan di luar dugaan saya gitu loh. Tapi tidak apa-apa. Itu tadi ruabineda, sesuatu yang beda belum tentu salah. Membuat kembang telon kan juga nggak sulit, Pak Ki. Ya, 3 warna. 3 warna itu kan diambil satu-satu jadi kembang telon. Sesuatu yang gampang jangan dibuat ribet gitu. Nih, ada lagi yang kono takon. Monggo. Nih, monggo. Rayu. Setiap suro itu selalu diperingati. Terus selain perenungan tuh apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang Jawa? Kenapa kok harus suro saja? Kan ada bulan-bulan yang lain. Terus kalau perenungan itu kenapa kok satu suro itu penyambutannya maksudnya? Apakah sebulan penuh atau cuma malam satu suro itu saja? Sudah gitu. Rayu. Tenun Bu Wati. Ada lagi yang kono takon sebelah kiri. Monggo. Nah, Rayu. Badhe tanglet niku Pak Trinem. Niku bubure kan diisi biji-bijian. Apakah biji-bijiannya enggak ada filosofinya? Biji apa yang harus ditaruh di situ? Nah, gitu hanya itu aja. Makasih Pak Mustar. Ada lagi ini Mas Hadi. Rayu. Ingin saya tanyakan mengenai suro. Ini apa memang kebetulan Pak, kalau suro itu orang biasanya telasan, terus ngaji ke orang-orang yang tua. Apa cuma bulan suro aja atau memang kebetulan? Itu aja. Rayu. Dari Bu Wati. Apakah hanya tanggal 1 malam 1 suro saja kita melakukan perenungan? Ya, sebenarnya kalau yang namanya perenungan itu setiap hari, setiap saat ya baik-baik saja. Supaya kita merenungkan apa yang sudah terjadi hari masa lalu, kemarin, sekarang, dan bagaimana kita melangkah ke depan. Tetapi perenungan yang setiap hari itu kan sebuah lifestyle, gaya hidup, seharusnya menjadi gaya hidup. Tetapi malam 1 tahun baru Jawa ini merupakan tonggak awal. Awal kita awal kita melangkah di tahun depan. Kalau menurut saya ya melakukan perenungan setiap hari itu bagus, supaya kita lebih berhati-hati ketika kita melangkah ke depan. Sehingga malam tahun baru ya kita membuat bubur suro, ya dimakan sendiri. Secara filosofi kan tadi sudah saya jelaskan ya untuk ke Pak Mustar tadi. Jadi biji-bijian apa saja yang pernah saya tahu itu ya biji itu kedelai, terus kacang tolo, ya kacang kacang tunggak kalau orang Jawa bilang,
mirip kacang panjang tapi pohonnya kan pendek-pendek diaran kayak tunggak, sehingga katakan kacang tunggak. Kalau orang sekarang taunya kacang tolo. Kalau masa kecil saya itu disebut kacang tunggak. Ya. Ada juga yang pakai kacang hijau tapi jarang, karena kacang hijau itu kalau tidak direbus khusus tetap kumpul, masih atos gitu loh. Ya, tidak bisa pecah. Harus direbus khusus dulu kalau kacang hijau biasanya. Ya. Baru setelah ajur baru dicampur. Nah, kalau yang sering banyak saya temukan itu campurannya ya kedelai, ya, terus kacang tunggak tadi, dan jenis kacang-kacangan Pak Mustar biasanya, karena ya filosofinya tadi, jadi kita mengawali tahun baru dengan perenungan, kita makan pun pelan-pelan, waspada dan sabar, ya. Kalau orang dulu itu hal biasa, tapi kalau orang sekarang itu luar biasa. Karena orang sekarang cenderung kalau makan kan ingin cepat, ya. Instan yang dimakan kadang-kadang. Ya, sehingga kalau orang dulu melakukan makan yang sambil sabar, waspada itu biasa. Bahkan makan pun kalau belum dingin nggak mau. Kalau sekarang kebalik, kalau nggak panas nggak mau gitu loh. Akhirnya kadang-kadang masih muda untungnya merotoli gitu loh. Nah. Jadi untuk Bu Watinya, apakah hanya malam 1 suro saja? Tidak, ya. Cuman kenapa kok yang diperingati malam 1 suro? Karena itu merupakan tonggak sejarah. Tonggak wong Jawa ngarani galengane tahun. Karena itulah dalam filosofi Jawa galengane tahun itu tidak boleh untuk punya hajat. Untuk pesta itu tidak boleh. Galengane tahun, ya. Jadi kalau galengane tahun ini ya setulegi, ya, galengane tahun, karena untuk perenungan, ya. Tapi secara filosofi, ya, perenungan itu menjadi lifestyle bagus gitu loh, supaya kita hati-hati untuk melangkah ke depan, ora gursa-gursu gitu loh. Terus Mas Hadi, ya, di bulan Suro ini biasanya banyak orang ngaji, ya, ke orang tua, ya. Nah, ini sekaligus kita juga ingin menjelaskan kalau bahasa ngaji itu bahasa kita, karena di dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani tidak ada kata ngaji itu. Ngaji itu bahasa kita, bahasa Jawa. Ngaji itu berawal dari kata menyang aji. Dari ngaji, menyang aji. Atau istilahnya menyang itu kan suatu proses ke depan. Jadi kata menyang itu kan proses ke depan, jadi bukan mundur. Maksudnya ya kita harus ke depan, menjadi lebih baik, lebih maju dan sebagainya. Aji ini artinya adalah sesuatu yang dihormati. Aji bisa berarti raja, sang aji, sang raja. Aji bisa berarti Tuhan. Jadi yang dimaksud ngaji ini ada dua makna, dua pengertian. Kita belajar ke depan untuk menjadi yang lebih baik, menjadi terhormat, menjadi misalnya naik marwah kita, ngaji. Juga bisa berarti ngaji adalah proses menuju kepada Tuhan. Nah, saat ini kata ngaji sudah juga diartikan berbeda. Banyak orang tua yang mengatakan anakmu kon ngaji kono. Mun gak ngajar dadi apa besok gede nih. Nah, tetapi ketika kita lihat faktanya, anak-anak kecil tadi tidak ngaji, tetapi cuman nyanyi. Kejar paket A. Nyanyi, kejar paket A atau di sana kejar paket A huruf Arab. Nah, sehingga kita berani mengatakan saat ini di Indonesia barangkali sudah tidak ada lagi guru ngaji. Kalaupun toh ada sangat langka. Yang dikatakan
Guru ngaji di luaran itu kan bukan guru ngaji, tapi guru belajar huruf Arab. Beda maknanya gitu loh. Ya. Di situ tidak ada proses untuk menuju ke Tuhan. Ya. Ini, nah, apakah hanya bulan Suro saja kita ngaji? Tidak. Walaupun bukan bulan Suro ya bagus-bagus saja ngaji, tapi bulan Suro itu untuk tonggak ya, diperingati. Seperti makanya setiap bulan Suro itu ada jamasan pusaka. Banyak teman yang senang ke pusaka, saya tanya ke saya, apakah kalau jamasan pusaka itu tidak bulan Suro? Nggak boleh. Sekarang umpamanya sebagai contoh gini, kita tidak bulan Suro, kita tuh mendapatkan pusaka. Nggak tahu pusaka itu hasil nemu dari alam, nggak tahu pusaka itu pemberian orang. Kita diberi dalam posisi kotor. Tidak bulan Suro ya kita jamas nggak masalah gitu. Selain itu kalau bulan Suro ini kan tukang jamas itu kan yang dijamasi banyak gitu. Sehingga istilahnya ini antrinya kan terlalu panjang kadang-kadang. Ya mudah-mudahan semakin hari semakin banyak orang yang bisa jamasi pusaka gitu. Jujur saja kalau saya aja nggak bisa, biasanya saya jamasi ke teman biasanya. Ya. Entah jamas pusaka, entah itu ngaji, tidak harus bulan Suro. Ya. Cuman bulan Suro untuk menjadi tonggak, ya. Karena itu awal tahun. Yang kita harapkan itu awal tahun itu semuanya bersih gitu loh. Sehingga nanti di sini, sehingga kemarin saya punya pemikiran ya udah nanti teman-teman itu mandi bunga tengah malam biar bersih jiwa raga. Ya. Nah setelah bersih, kita ritual mandi gantian, setelah itu terus kita samadhi. Kalau hari-hari kemarin kan kita samadhi posisi setelah rekaman. Nah saat ini nanti kita samadhinya setelah mandi. Coba kita rasakan ada nggak perbedaannya posisi kita samadhi dalam posisi bersih. Habis mandi, ya. Mandi jamas, sehingga yang jadi problem yang rambutnya panjang nanti. Kalau tradisi yang benar kan mandi jamas, tapi kalau nanti takut kedinginan ya monggo disikapi sendiri, gitu. Ya. Atau tadi udah siap dengan air dryer gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan. Monggo Pak Mustar. Rahayu. Rahayu pakai mic Pak Mustar. Badhe tanglet lho. Romo. Tanggal 1 Suro niku Jumat Kliwon to Sabtu Leginya lho. Niku. Terima kasih Pak Mustar. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada yang tanya lagi, Bun? Nah, kalau kita menjawab pertanyaannya Pak Mustar itu kan kita harus tahu sejarah kalender Jawa. Dan itu berkali-kali sudah saya sampaikan bahasanya perjalanan sejarah kalender Jawa yang pernah kita kaji itu berawal dari tahun 911 sebelum Masehi oleh Empu Ubayun memunculkan aksara Jawa pertama. Itu tertulis di Serat Purwosasongko. Ya, ini walaupun ada beberapa orang yang menyangkal katanya hoak nih, ya biarkan aja mereka menyangkal. Mereka menyangkal tapi tidak mampu memberikan solusi ya sama aja bohong gitu loh. Sementara kita disalahkan ya no problem, ini kajian kok. Ya. Tetapi kalender Jawa itu mengalami beberapa kali perubahan. Termasuk perubahan yang cukup mendasar itu tahun 77 Masehi, yaitu Sri Mahapunggung ketiga atau Aji Saka melakukan perubahan kalender Jawa. Terus setelah itu tahun sekitar abad 9 itu Empu Galian itu tertera di Relief Borobudur juga melakukan perubahan. Terus terakhir perubahan itu oleh Sultan Agung.
tahun 1633 Masehi atau tahun 1555 Jawa. Sultan Agung mencoba mengakulturasikan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Ya. Ini oleh beberapa pihak ini diserang, ini katanya, oh itu kalender Jawa hoak katanya. Kalau menurut saya ya jangan asal ngomong hoak, itu memang perubahan zaman kok. Budaya itu dinamis. Budaya itu dinamis, budaya itu selalu ada perubahan. Ya. Menurut zaman kelakoni. Karena setelah kejatuhan Majapahit, kita akui atau tidak, yang berkuasa di tanah Jawa adalah pemerintahan Islam di bawah Kekhalifahan Ottoman Turki. Demak itu adalah wakil kekhalifahan Turki yang ada di Jawa, Demak itu. Sehingga gelarnya selalu Khalifatullah ing Tanah Jawi. Ini fakta sejarah, kita nggak bisa mengelak. Setelah kejatuhan Majapahit, Demak adalah merupakan kesultanan Islam bawaan dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Setelah Demak, terus ke Sultan Pajang, ya. Setelah itu ke Mataram, Sultan Agung. Ini pemerintahan Islam. Sehingga di dalam aturan kerajaan Mataram, ya, Mataram Islam yang sekarang menjadi 4 ya, Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, Pakualam, itu jelas aturannya. Siapapun kerabat keraton yang pindah agama Islam akan dikeluarkan. Sehingga kemarin Gusti Bre, kan awalnya keagamanya kan Nasrani, Gusti Bre itu. Ketika dia menjabat menjadi Adipati Mangkunegoro, beliau kan diangkat menjadi Mangkunegoro 10 sekarang ya. Ini mau tidak mau dia harus mualaf, harus beragama Islam. Ya. Yang sekarang sedang viral karena orangnya ganteng, pemikirannya bagus ya, Gusti Bre itu, Adipati Mangkunegoro 10. Dulunya Nasrani. Kalau beliaunya tidak mau beragama Islam, ya dia tidak punya hak untuk menjadi Adipati Mangkunegoro. Nah, kenapa ada beberapa perbedaan? Jadi ya, kemarin ini saya lihat ada yang memperingati 1 Suro itu malam Jumat Kliwon. Orang mengatakan Asopon, ya. Dan itu adalah 1 Muharram. Terus ada yang Daltugi, malam Setu Legi, ini yang Abugi. Apakah semua ini ada yang salah, ada yang benar? Ya semuanya dikatakan salah, ya semuanya salah. Karena sebenarnya itu semua bukan kalender Jawa yang asli, tapi merupakan hasil akulturasi oleh Sultan Agung antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Yang namanya akulturasi kan nggak asli. Kalau itu dikatakan salah, ya semuanya salah. Asopon ya salah, Abugi ya salah kalau dikatakan salah. Tetapi karena di Jawa itu istilahnya itu punya pedoman ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Ya ini juga nggak salah. Yang Abugi juga nggak salah, yang Asopon juga nggak salah. Ya. Kenapa di keraton itu cenderung yang diperingati adalah Asopon? Karena mereka pemerintahan Islam. Sehingga kemarin saya lihat topo bisu mubeng keraton ya malam Jumat Kliwon, Asopon yang dipakai. Ya. Tetapi masyarakat di Jawa di bawah faktanya lebih banyak yang Abugi. Ya. Dikatakan salah, boleh silakan. Dikatakan benar ya boleh. Ya. Tergantung dari mana kaca kita memandang gitu loh. Bagi yang saya juga sangat menyayangkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang istilahnya kebencian yang tanpa mendasar sampai mengatakan Suro itu tahun baru Jawa hoak. Nah, ini kan kalau saya tidak mendasar karena kalau yang mereka Suro itu asli bahasa Jawa kok. Suro berbeda dengan Muharram. Ya. Kata Sura itu bukan dari bahasa Arab. Sura itu bahasa Jawa. Memang di dalam tradisi Islam ada hari Asyura
setiap tanggal 10 Muharram. Tapi kata Asyura pakai sin dengan kata Asyura itu berbeda. Bahkan di dalam serat-serat Jawa kuno sebelum Islam masuk ke Indonesia, kata Asyura sudah ada. Sura dan Asyura, bukan Asyura, bukan pakai sin, Sura biasa. Sehingga Sura itu adalah sesuatu yang berwatak keras, ya, berani, ya. Kadang-kadang terus lawannya adalah Asyura. Tidak keras, tidak berani, tapi kelembutan, ya. Ya. Jadi bagi yang memperingati Aboge ya silakan. Yang memperingati Asopon ya silakan. Tapi kenapa kok Keraton Mataram itu lebih cenderung Asopon? Karena mereka memang pemerintahan Islam. Mereka adalah Khalifatullah ing Tanah Jawi, perwakilan dari Kekhalifahan Ottoman Turki. Berarti intinya sing orang Jawa itu sing Aboge ya? Iya. Jadi dikatakan intinya orang Jawa Aboge ya tidak sepenuhnya benar, dalam artian itu pun sudah akulturasi tadi gitu loh. Sehingga kalau ingin mencari yang benar ya kita harus mencoba menggali kalender Jawa Empuh Bayun. Tapi kalender Empuh Bayun itu bukan kalender Pranoto Mongso. Karena banyak orang yang salah arti. Mereka menganggap kalender Empuh Bayun tahun 2936, tapi yang dipakai konsepnya konsep kalender Pranoto Mongso. Ini juga nggak benar. Karena kalender Pranoto Mongso adalah karya dari Pakubono VII. Raja Kasunanan Pakubono VII itu melihat rakyatnya memang petani. Beliaunya membuat kalender Pranoto Mongso. Ya. Ini kalau sudah ada lagi yang terdatakan atau sudah? Nah, kita mulai aja. Pesan saya ya untuk tahun sekarang, pesan spiritual yang saya terima, kita harus hati-hati berbicara dan harus waspada ketika kita mendengarkan pembicaraan tahun ini. Waspodo ing pangandikan lan waspodo ngendika. Karena tahun ini adalah tahun kambing. Dan nanti hujan mulai jarang. Kalau kemarin itu kan tahun Yuyu. Ternyata banyak yang numusi atau terjadi. Kemarin tahun Yuyu. Yuyu itu hidupnya banyak di air. Sehingga kemarin walaupun kemarau kan masih hujan. Tahun kemarin ya. Sampai jagung panen ping telu. Jagung panen ping telu ya. Karena Yuyu itu manggone nang banyu sehingga kemarin kemarau pun ada hujan. Walaupun hujannya nggak begitu deras tapi ada hujan. Yuyu itu atos, keras. Sehingga kemarin dari sisi ekonomi juga cukup berat. Golek daging angel. Tapi bagi orang yang benar-benar bekerja keras, ya dapat dagingnya, dan dagingnya Yuyu ya nikmat. Yuyu ini karakternya emosional, disenggol nyapit. Sehingga kemarin emosinya banyak orang cenderung emosional. Nah kalau kambing itu tadi, kambing itu lapar ya ngembek, kenyang warek ya ngembek gitu loh. Pipis yang ngembek ya. Terus sambil tidur yang gayemi ya. Ini nanti dari sisi ekonomi cukup bagus jalan, karena kambing tadi kambing dalam posisi tidur pun sambil makan gitu loh, gayemi. Kambing tidak begitu suka air ya. Ini karakter kambing. Tapi yang perlu diwaspadai tahun ini adalah waspodo ing pangandikan lan waspodo ngendiko. Kita harus waspada berbicara, berhati-hati berbicara, dan waspada kita ketika mendengarkan pembicaraan orang. Karena dari pangandikan ini bisa juga akan muncul konflik.
Sehingga dengan kita waspada, hati-hati, sehingga apa? Kadangkala kita perlu diam itu emas. Tapi kadangkala kalau kita perlu bicara ya harus bicara. Ini hati-hati gitu. Jangan sampai karena pembicaraan kita akan muncul konflik baru, masalah baru. Ya, monggo kita mulai wilujengan bubur suro. Ya. Kita mulai karena Mas Supri yang biasanya ngujup ke ini tanpa perencanaan, sebenarnya beliaunya itu Pak pokoknya nek kalau dibutuhne kalau mboten napa prei. Nah karena ini kan mendadak ya ndak bisa beliaunya kadung dodolan ya. Ya ini sehingga nanti mau copat tolak balak dari Bu Nani saja atau sama Mas Hadi. Nah, Bu Nani, setelah itu langsung nanti doa Jawa, kita nikmati bubur suro. Nah, kita itu Bu Nani, monggo wilujengan bubur suro kawiwitan. Hong wilahing Sekar Bono Langgeng. Hong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Hong wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Rahayu. Singgah kala singgah tan suminggah durga kala sumingkir sing asirah sing asuku sing tanka satmoto sing tenggak sing awur sing bahu kabeh padha ing telenging jala nindi Rahayu. Matur nuwun, terima kasih Bu Nani. Nah sekarang kita lanjutkan doa Jawa, monggo wiwitan. Hong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Hong wilahing Sekar Bawana Langgeng. Hong wilahing Mastuti Sekar Bawana Langgeng. Yo
Raja Jaramaya. Ya Maranini Ramaya. Ya Silapa Palasiya. Ya Midara Radamiya. Ya Midasa Sadamiya. Ya Dayuda Dayudaya. Ya Siyaca Cayasiya. Ya Sihama Mahasiya. Duh Gusti ingkang kawitanan ingkang pungkasan. Duh Gusti ingkang gesangtan kena ing sirna. Duh Gusti ingkang menang paring pitedah. Duh Gusti ingkang merbawani lan dados sekaring jagat. Duh Gusti ingkang tansah gesangtan kena ing sirna. Duh Gusti Raja Rajaning Bawana. Menawi wonten pagebluk mugi panjenengan dadosaken lulut. Wekdal luwi panjenengan paringi wareg. Menawi kirang panjenengan cekapi. Menawi wonten kasangsahan mugi panjenengan icali panalangsanipun. Menawi wonten mengsah panjenengan dadosaken lulut. Menawi wonten raos candala panjenengan dadosaken welas asih. Menawi wonten ama panjenengan icali lelaranipun. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kawula ngabekti lan manembah. Duh Gusti namung dhateng panjenengan kula nyuwun panuntun sabda. Pitedahing tindak tanduk lan pangucap kawula. Pitedahing pamikir kawula. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula. Anggen kawula ngawontenaken wilujengan bubur sura ing taun 1959 menika. Mugi menapa ingkang sampun kawuli, ingkang sae tersa lajeng lumampah, ingkang awon sageta mandheg ing kasigeg sawetawis. Menawi ing dinten menika mugi saged murakapi ing gesang lan pagesangan kawula. Ing ngajengipun mugi kasembadan sedaya-sedya kawula. Menawi wonten raos candala rubeda sukerta sengkala memala ing taun ngajeng kasingkaraken dening Gusti Yang Sukma Kawekas. Duh Gusti mugi tansah panjenengan jangkung sedya kawula ing Triloka Bawana. Hong wilahing Sekarbono langgeng. Mugi ing taun ngajeng sedaya tansah pikantuk kanugrahanipun Gusti. Tansah pikantuk kawilujenganipun Gusti. Tansah pikantuk kayuwananipun Gusti. Tansah jinangkung dening Gusti Yang Sukma Kawekas. Ing taun ngajeng sedaya sami pikantuk kabagyan, pikantuk kamulyan, pikantuk kasuksesan. Sedaya sengkalaning gesang lan pegesangan setahun kawuri. Kasingkiraken kaluruhaken dening Gusti Yang Sukma Kawekas. Hong wilahing Sekarbono langgeng. Ampun, monggo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita wilujengan bubur sura. Dan tadi ada kondo takon, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus kita juga meluruskan yang namanya tradisi bubur suro adalah tradisi Jawa, bukanlah tradisi tahun baru Hijriah. Karena secara logika saja memang bubur ya tradisi sejak dulu. Di Timur Tengah tidak ada ditemukan bubur. Jangankan di Timur Tengah, sementara yang saya lihat tradisi bubur suro itu juga tidak kita temukan di suku lain selain Jawa. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ya, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.